warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak kabarnya pagi ini? Oke ya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Pagi ini adalah permulaan bagi kita untuk mencoba melakukan kegiatan tatap muka ya, tetapi harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Jadi mulai dari mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, selanjutnya menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Jadi kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan kegiatan tatap muka ya, pembelajaran seperti ini, kemudian melakukan kegiatan praktik dengan baik ya. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya minta kepada peserta kelas Rahmat untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada peserta kelas yang telah memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin mengecek kehadiran anak-anakku semua ya. Apakah ada yang tidak hadir? Lydia, Hadir, Pak. Muhammad Al-Farizi, Muhammad Ramadhani, hadir. Nathanael, Iya. Rizky Putra, Sofi, ya. Kemudian Anggriani, Dimas, Muhammad Reza. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya adalah tentang pengelolaan kualitas air ya. Jadi sebelum memasuki pembelajaran itu kita harus termotivasi ya untuk selalu belajar meskipun dalam kondisi seperti sekarang itu tidak menghambat kita untuk belajar ya. Nah, selain dari materi yang diperoleh dari Bapak Ibu guru, kalian juga bisa memperoleh dari internet misalnya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, Bapak menggunakan model discovery learning ya. Dan juga setelah mengumpulkan data informasi dari hasil pengamatan itu, nanti akan dilakukan diskusi kelompok. Bapak akan bagikan kalian ke dalam 3 kelompok nantinya. Nah, yang akan bekerja dalam kelompok berdasarkan hasil pengamatan dibahas di dalam kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, ada 3 kelompok. Coba dilihat. Kalau dia dapat nomor 1 berarti kelompok 1 ya. Nomor 2 berarti kelompok 2. Jadi pada saat kegiatan kelompok nanti kalian sudah tahu kelompoknya. Misalnya kelompok 1, jadi koordinasinya di kelompoknya masing-masing. Yang nomor 1 siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Kemudian kelompok 2 3 orang lagi. Berarti Al-Farizi masuk kelompok 2 ya. Kelompok 3, yang nomor 3 ada 4 orang. Oke. Sekarang saya masuk ke materi ya. Mungkin ada yang masih mengingat materi minggu kemarin tentang seleksi benih ya. Ya, tentang seleksi benih. Kemarin kita masih belajar menggunakan sistem daring, menggunakan Kaijala. Kemarin ada materinya tentang seleksi benih. Nah, jadi seleksi benih ini sangat erat kaitannya dengan materi kita sekarang, yaitu pengelolaan kualitas air. Bapak, silakan, Nathanael mungkin. Yang pertama, benihnya sehat atau tidak cacat. Kedua, berukuran seragam.
ketiga spontan terhadap pakan, keempat tidak membawa penyakit. Iya, betul sekali ya. Tujuan dari pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menerapkan pengelolaan kualitas air benih baik tradisional, semi tradisional atau semi intensif dan intensif, baik secara biologi, fisik dan kimia. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua mungkin bisa dilihat di layarnya. Peserta didik diharapkan mampu melakukan pengelolaan kualitas air benih ikan tradisional, semi intensif, baik secara biologi, fisik dan kimia. Nah, ini ada dua gambar ya. Kalau dilihat dari gambar itu, yang atas itu apa yang dilakukan aktivitasnya itu? Mungkin ada yang tahu? Pengukuran suhu. Ya, Rahmat ya, pengukuran suhu ya. Jadi pengukuran suhu yang ada di lokasi kegiatan praktek. Kemudian yang bawah itu mungkin ada yang tahu apa Rizi? Mengukur tekanan air. Ya, mengukur kecerahan air ya, menggunakan alat yang namanya secidis ya. Nah, ini. Nah, dalam termometer ini ada beberapa bagian, antara lain ada tambah rasa, ada skala. Memindahkan saklar ini ke mode on. Seperti ini, maka akan mengalami angka 1 sampai di bawah 7 atau 1 sampai 6 dikatakan asam ya. Angka 7 itu dikatakan pH netral. Kemudian di atas 7 sampai 14 dikatakan basa. Bapak bagikan kembali KPD-nya berdasarkan kelompok. Sudah. Mungkin di ini aja. Ini kelompok 1 yang 2. Kelompok 1. Nah, ini berarti kelompok 1 yang duluan ya. Di situ ada LKPD dan dioksitnya sampai ini ya, sampai angka yang di monitor 8,9. Sudah. Berarti kembali ke sudah lah. On dulu. Itu yang kedua. Ini ke sana. Ya, ukur yang kecerahan lagi. Sampai yang ya, mungkin ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditambahkan. Kelompok sudah salah satu perwakilan kelompok ya, perhatikan ke depan hasil. Ahmad Thohir, yang kedua Andriani, yang ketiga Muhammad Reza, dan keempat saya sendiri Nathanael. Baik, yang pertama kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pengamatan yang pertama kami lakukan yaitu pengamatan suhu. Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, diperoleh suhu air sebesar 28 derajat Celcius pada jam 10:05 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi bertepatan di led kanan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan, menurut kami media yang digunakan sudah layak karena 28 derajat Celcius sudah termasuk suhu yang optimal. Baik, yang kedua, pengamatan yang kedua yang kami lakukan yaitu kecerahan air. Berdasarkan hasil kegiatan praktik dapat dianalisis sebagai berikut. Pengamatan yang kami lakukan diperoleh kecerahan air sebesar 29 cm pada jam 10:05 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi bertempatan di led perikanan. Menurut kami, kesimpulannya media yang digunakan sudah layak karena 29 cm sudah termasuk kecerahan yang optimal. Kemudian pengamatan yang ketiga yaitu pH air.
Berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, diperoleh pH air 7,8. Dengan kesimpulan, menurut kami media yang digunakan sudah layak karena 7,8 sudah termasuk suhu yang optimal. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan kelompok lain yang mau bertanya ya. Dari hasil diskusi kelompok 3 ya. Kelompok 1 atau kelompok 2 kalau mau bertanya, sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas semua ya, saya kira tidak ada yang sulit kalau kita mempelajari materi itu dengan benar dan melakukan prakteknya sesuai dengan petunjuknya ya. Jadi bisa dilakukan dengan benar. Terima kasih kepada kelompok 3 sudah menyampaikan pemaparan hasil diskusinya ya yang sudah dilakukan tadi. Semuanya berjalan dengan baik ya dan dilakukan dengan benar, bekerja sama dalam kelompok ya, mulai dari kegiatan praktik di lapangan, mengolah data, kemudian mempresentasikan, semuanya sudah dilakukan dengan benar. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah melaksanakan kegiatan ya. Dan kita berikan aplaus kepada kelompok 3 telah ya. Untuk yang berikut dapat ditarik kesimpulan supaya kita tahu bagaimana hasil kegiatan yang sudah kita lakukan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak dari hasil kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Ya, disimpulkan mulai dari kegiatan awal tadi atau apa saja yang mau disampaikan pada saat kegiatan praktik. Mungkin perwakilan saja ya dari kelompok 1, 2 atau 3. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan ya? Atau Nathanael, coba kesimpulannya apa? Silakan dari situ saja ya. Kalau untuk dari semua kelompok berdasarkan hasil praktikumnya, meskipun hasil yang diperoleh setiap kelompok berbeda-beda, tapi masih tetap sesuai dengan standar budidaya. Jadi masih dikatakan layak. Ya, dari ketiga ini tadi ya, dari ketiga kegiatan praktikum tadi ya, mulai dari suhu, kemudian pH air, kemudian kecerahan ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan budidaya itu harus dilakukan pengukuran atau pengelolaan kualitas airnya ya. Kemudian yang berikut, karena kita sudah mengakhiri kegiatan, Bapak ingin memberikan post test untuk kalian. Itu ada 5 soal, silakan dijawab ya. Dijawab. Saja mungkin jawabannya, misalnya nomor 1 jawabannya apa gitu. Ya itu. Ini perorangan ya, bukan per kelompok ya, kalau proses. Sudah? Ini belum? Kalau sudah, saya pindah ke slide berikut. Ya, terima kasih. Materi kita sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan materi ya tentang menerapkan pengelolaan pakan. Jadi bisa dipersiapkan. Bisa mendapat informasi dari internet dan lain sebagainya, selain dari buku yang sudah ada ya. Itu yang akan kita pelajari untuk minggu depan. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas mandiri di rumah ya, berupa pekerjaan rumah.
silakan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ya. Ini silakan nontonnya dibagikan satu-satu. Jadi tolong dikerjakan di rumah, pekerjaan rumahnya itu ya. Nah ini ada 4 soal, itu ada sudah tersedia lembarannya ya. Ya, itu sudah. Oke, dikembalikan. Ya, kasih. Oke, oke sudah semua ya. Materi kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan pembelajaran pada dari pagi tadi menjelang siang ini ya. Semoga untuk kedepannya bisa tetap dilakukan kegiatan seperti ini ya. Meskipun di tengah-tengah COVID-19 ya, pandemi COVID-19, kita masih tetap dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini, kembali lagi saya minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama percaya masih beramai. Ya. Terima kasih ya. Selamat siang anak-anak semuanya.